Jadi sebelum main digunting-gunting, dibuang-buang, dihancurin, bisa dibaca dulu yuk itu kegunaannya untuk apa gitu. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini sebuah video menjadi sorotan netizen yang budiman dan viral di media sosial. Diunggah melalui salah satu akun di TikTok, video tersebut menunjukkan sekumpulan murid-murid di sekolah yang terlihat dikelilingi berbagai produk kecantikan seperti sunscreen, bedak, dan lainnya. Yang menarik perhatian, produk-produk kecantikan tersebut bukan hanya dikumpulkan, namun beberapa dari produk yang ada terlihat dihancurkan. Salah satunya seperti produk bedak padat yang dikikis menggunakan gunting hingga hancur dengan bentuk kepingan-kepingan kecil. Dalam video tersebut ditulis keterangan, ditertibkan di sekolah bukannya sedih, malah justru mereka tertawa, yang menunjukkan reaksi beberapa murid dalam video tersebut. Di akhir video terdapat caption, "Salam Ketua OSIS". Aksi dalam video tersebut pun menuai sorotan netizen yang berbakti dengan berbagai komentar. Meski setiap sekolah memiliki aturan tersendiri mengenai produk skincare maupun make up, sebagian besar menunjukkan kontra terhadap aksi menghancurkan produk-produk skincare maupun make up karena dinilai mubazir. Mengingat untuk membeli skincare dan make up menggunakan uang, serta jumlah yang tidak sedikit. Netizen yang budiman juga berkomentar jika ingin melakukan razia di sekolah mengenai produk skincare atau make up, bisa melakukannya dengan menyimpan benda-benda tersebut tanpa harus menghancurkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini yang lagi rame banget gitu kan, OSIS lagi kerja nih ngancurin para skincare dan juga make up siswi sambil ketawa-tawa gitu kan, mukanya udah di mana-mana ini Wak. Itu literally beneran dihancurin gitu kan sambil ketawa-tawa. Sebenarnya dari zaman gue masih sekolah dulu, gue nggak masalah kalau misalnya yang dihancurin itu adalah make upnya. Nah tapi yang jadi masalah dan juga menurut gue itu berlebihan gitu ya, itu skincare-nya juga ikutan dihancurin, terutama sunscreen. Padahal kalau misalnya ngeliat jurnal-jurnal, sunscreen itu boleh loh dipakai untuk usia 12 tahun ke atas, malah dianjurkan gitu kan, karena ya emang untuk memproteksi kulit lo gitu loh. Jangan nanti lu tua gitu kan, kulit tuh malah jadi ancur-ancuran gara-gara nggak pakai skincare. Ayo dong OSIS gitu kan, dan juga bapak ibu gurunya lebih diperhatikan lagi loh mengenai pengetahuan yang seperti ini gitu loh. Nggak semuanya kok skincare atau apapun itu yang berbau kecewek-cewekan gitu ya, itu tuh adalah hal untuk genit-genitan doang. Jujur ya, sampai hari ini gue nggak ngeliat ada urgensinya gitu loh harus melakukan razia terhadap skincare, karena kayak skincare ya bukan buat genit-genitan, bukan buat dandan begitu loh Wak. Sekarang udah viral gitu kan, orang-orang juga semuanya udah pada komen, apalagi ada tuh yang di stitch juga gitu kan sama dokter. Nah itu kalian mau kayak gimana lagi membenarkan diri kalian, apalagi muka kalian yang ketawa-tawa itu terpampang nyata di video tersebut. Semoga kasus ini bisa dijadiin pembelajaran ya gitu kan. Maksud gue kayak kedepannya OSIS tuh belajar kalau misalnya skincare itu tidak boleh dihancurkan atau nggak ada urgensinya untuk dihancurkan. Kalau misalnya pengen razia, ya udah razialah kosmetik aja. Tapi gue penasaran deh, menurut kalian nih netizen, itu skincare yang dihancurin harus diganti gak sih sama OSISnya? Terus di kolom komentar ya. Udah deh, segitu aja dari gue gitu kan. Peace, love, and go. Anggota OSIS hancurkan kosmetik hingga skincare milik siswa saat razia. By the way, dulu aku OSIS loh selama 3 tahun dan aku menyesal. Bercanda. Kalau menurut gue di sini, kalau ada ketidaksetujuan dari halayak luar, orang yang harusnya dikritik itu adalah siapa? Bagian kemahasiswaan, bukan OSISnya, bukan guru-gurunya, tapi bagian kemahasiswaan. Sepengalaman gue menjadi seorang OSIS selama 3 tahun, gue nggak tahu ya kalau sistem sekolah yang itu, tapi setiap gerakan, setiap aktivitas yang ingin OSIS lakukan itu didasari oleh persetujuan kemahasiswaan. Di sini gue jujur memaklumi sih, mungkin bapak ibu guru di sana kurang edukasi mengenai perbedaan antara kosmetik untuk merias wajah dan juga skincare untuk melindungi kulit. Jadi gini ya Bapak Ibu, kalau saya boleh ngeritik, saya paham sih Bapak Ibu tuh tujuannya pingin ngasih tahu bahwasannya di dunia ini tuh ada aturan loh. Nanti lo di dunia kerja, dunia dewasa ada yang namanya aturan, hidup tuh nggak boleh seenak jidat lo. Paham, tapi kayaknya caranya kurang bijaksana. Bapak Ibu itu kan bekerja sebagai guru, salah satu tujuannya untuk apa? Untuk cari duit. Saya cuma mau ngingetin orang tua murid itu juga sama, cari duit. Dan kosmetik milik murid-murid itu dibelinya pakai apa? Pakai duit. Menurut saya dengan tindakan menghancurkan kosmetik, membuang-buang skincare itu adalah kegiatan yang kurang bijaksana.
Kenapa gue mention bapak ibu gurunya di sini? Karena gue rasa nggak mungkin untuk seorang anggota OSIS melakukan razia lalu kayak main ngancurin aja tanpa ACC dari bapak ibu gurunya atau mungkin kemahasiswaannya. Pasti udah ada meetingnya dulu dong, kayak Pak Bu izin mau razia, kalau misalkan ketahuan ada barang-barang kita apain nih, kita hancurin boleh nggak? Dan pasti kan ada omongan gitu loh, nggak mungkin mereka bertindak seenak jidatnya kayak gitu. Menurut saya ya bapak ibu akan lebih bijaksana ketika oke, razia nih barangnya gue ambil ya. Kalau emang lo pengen barang lo balik, bapak ibu lu suruh ambil sini ke sekolah. Kalau emang bapak ibu lu nggak mau ngambil, ya udah berarti barang lu kagak bakal balik. Mungkin nanti bisa dibalikin ketika penerimaan rapot. Ketika penerimaan rapot itu kan ketemu ya sama orang tua. Yang diomongin jangan cuma nilainya aja, bapak ibu dikasih tahu moral anaknya nih. Bu, kemarin si Ica bawa lipstik sama catokan Bu, ini masih ada di saya, mau diambil apa enggak gitu. Jadi kayak apa ya, sekolah itu bukan cuma untuk kayak anak dapat nilai bagus, tapi moralnya dididik, etikanya dididik juga, dikasih laporannya ke orang tuanya gitu ya, jangan cuma nilainya doang. Lagian gini ya, gue aneh sih ngeliat videonya yang kayak mereka ngancurin kosmetik sambil ketawa-ketawa. Lo tau nggak harga kosmetik, harga skincare itu berapa? Anggaplah semurah-murahnya sepaket skincare dan kosmetik mereka itu 100.000. Orang di luar sana banyak loh yang penghasilannya sehari itu 100.000, dan ngeliat video lu ngancurin kosmetik yang bernilai 100.000 tuh sambil ketawa-ketawa, apa yang lucu gitu loh. Orang di luar sana untuk ngedapetin 100.000 butuh berjuang dulu, butuh ngangkat-ngangkat dulu. Lu ngancurin barang bernilai 100.000 sambil ketawa-ketawa, sakit jiwa gitu. Menurut gue, lu mau sita makeupnya nggak apa-apa gitu kalau itu emang melanggar peraturan sekolah. Tapi kalau lu ikutan ngancurin skincare-nya, jangan-jangan lu nggak tahu bedanya skincare sama makeup. Contohnya skincare nih ya, sunscreen, ada tulisan SPF-nya. Nih, sunscreen juga SPF-nya di belakang. Ini lucu ya BTW. Ketawa dong, kayak waktu lu ngancurin makeup-makeupnya. Lip balm, perginjuan, bedanya apa? Kalau lip balm ini buat melembabkan, kalau ginjo ini buat mewarnai. Kadang-kadang lip balm juga ada SPF-nya kayak sunscreen gitu, buat melindungi dari sinar matahari. Nah, dua ini juga ada bedanya. Lu lihat ada yang warna merah, dan yang satu ini polosan gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekolah mungkin nggak dikasih yang ada warna merahnya gini, ya udah yang ini nggak boleh gitu ya. Tapi kalau yang polosan ini, ya dikasih lah gitu. Ya, ini nggak apa-apa gitu buat melembabkan. Kalau menurut gue deodoran juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau misalnya lu lagi belajar di dalam kelas terus bau gitu ya, itu sangat mengganggu konsentrasi gitu. Pernah nggak lu punya temen yang bau ketek? Kalau nggak pernah, jangan-jangan lu. Satu lagi barang yang menurut gue nggak boleh disita adalah sisir. Nih, sisir. Pernah dulu waktu gue ospek, rambut cewek itu harus dikuncir dengan rapi, tapi sisirnya disita. Sedangkan rambut gue nggak bisa yang dikuncir bertahan dengan rapi dari pagi sampai malam gitu, sampai sore. Karena nggak pakai sisir. Kayak gue kuncir rambut ya yang kayak begini gitu kan. Nah, terus lu lihat rasanya kan masih berantakan kayak gini. Tiba-tiba tuh didatengin sama kakak-kakak ospeknya. Rambutnya kenapa nggak dikuncir dengan rapi? Soalnya saya nguncirnya pakai jari bukan pakai sisir. Itu ya, sekian dan terima gaji. Mau membahas soal anggota OSIS yang hancurkan make up sampai sunscreen dari hasil sitaan. Ini biasa dari waktu zaman gue sekolah pun kadang guru juga suka melakukan pengecekan atas make up. Kalau misalnya make upnya ditemukan ada make up gitu di dalam tas, biasanya juga suka diambil gitu kan. Tapi dulu sih pas zaman gue, misalnya temen gue yang kayak ketahuan bawa make up pun juga paling cuma diambil, terus disuruh orang tua yang ngambil, terus dikasih teguran gitu loh. Maksudnya kayak dikasih tau ke orang tuanya nih kalau anaknya nih bawa make up gitu ya, nggak boleh dibawa, misalnya kayak gitu. Bahkan dulu kan zaman gue sekolah juga sampai handphone juga kagak boleh bawa, tapi nggak pernah tuh yang namanya kayak make upnya dihancurin gitu tuh nggak pernah. Sejujurnya sih gue kalau misalnya sekolah gitu bilang nggak boleh bawa make up, ya fine aja sih. Itu kan setiap sekolah punya regulasi sendiri dan gue nggak mau mencampuri soal itu. Mungkin aja biar anak-anaknya itu pada fokus sama belajar, kagak cuma dandan doang, bisa aja. Tapi setidaknya nih ya, boleh deh kayaknya sekarang tuh dilakukan pemahaman antara perbedaan dari skincare dan juga makeup. Menurut gue kalau misalnya itu soal kayak skincare, misalnya contohnya satu, sunscreen, moisturizer, obat jerawat gitu ya, atau acne patch kayak gitu. Kayak gue rasa hal-hal kayak gitu nggak perlu disita sih. Soalnya kenapa? Sunscreen itu penting banget, bahkan untuk anak-anak SD pun, anak gue pun, sekolahnya pun memperbolehkan untuk membawa sunscreen, dan just in case mereka mau kapan-kapan mau reapply itu boleh dan nggak mungkin disita. Dan itu soalnya merupakan perlindungan primer ke kulit gitu, muka ataupun badan juga boleh gitu. Terus misalnya kalau kayak moisturizer, menurut gue juga nggak perlu disita sih. Kenapa? Karena setiap orang tuh kondisi kulitnya berbeda-beda. Somehow kalau misalnya lu kondisi kulitnya terlalu kering, lu tuh butuh untuk reapply moisturizer. Atau misalnya di sekolah kan kadang suka ada berenang, atau misalnya olahraga berlebih, cuci muka, terus reapply moisturizer dan juga sunscreen. Misalnya nih ada yang kondisi kulitnya tuh sangat dry, nah itu tuh butuh banget untuk
pakai moisturizer. Terus juga kalau misalnya ada eczema itu bisa muncul di muka ataupun di badan, itu juga salah satu penanganan yang paling simpelnya adalah reapply moisturizer, karena kulit mereka itu sangat kering dan juga ya itu kan sakit ya gitu loh. Jadi memang mereka tuh butuh itu, bukan untuk kecentilan gitu, paham dong? Kayak misalnya obat jerawat gitu, kadang kan orang anak-anak yang masih puber-puber gitu kan jerawat suka nongol, kadang mungkin sampai bernanah atau apa. Gue rasa sih hal-hal kayak gitu, obat-obat kayak gitu tuh nggak perlu disita ya. Bahkan menurut gue lip balm pun juga harusnya oke-oke aja sih, selama itu nggak berwarna ya. Karena tuh misalnya nih kondisi badan lu tuh kali nggak bagus, bibir lu pecah-pecah sampai yang kadang mungkin kayak meletak-meletak gitu. Nah itu tuh sakit banget kalau kagak di lip balmin say, atau setidaknya petroleum jelly gitu. Jadi mungkin ya sekolah-sekolah ataupun kakak-kakak OSIS ini bisa juga membedakan gitu, diedukasikan juga gitu ya, bedanya make up sama skincare. Kadang memang skincare itu beberapa orang dengan kondisi tertentu tuh memang butuh gitu say. Jadi sebelum main digunting-gunting, dibuang-buang, dihancurin, bisa dibaca dulu yuk itu kegunaannya untuk apa gitu. Sekian dan terima kasih. Kagak sok-sokan nih jadi OSIS. Gue juga dari dulu OSIS tapi kagak belagu kayak begitu. Terus juga kalaupun emang nggak boleh bawa makeup ya udah sih disita aja, terus dibalikin, ditegor, dikasih tahu gitu ya, jangan bawa makeup ya lain kali ke sekolah gitu. Bisa kan nggak usah dihancurin. Emang kagak tahu itu belinya pakai apa ya? Pakai duit? Iya sih, lupa, belum ngerasain sih nyari duit kayak gimana susahnya ya.